Suasana wisata Candi Borobudur pada masa pandemi, pengunjung dibatasi 1 tour guide 20 orang. Untuk tour guide tugasnya membantu mengambilkan foto, memastikan pengunjung menerapkan protokol kesehatan. Pengunjung tidak diperkenankan naik ke atas candi. Ini sebagai syarat dari pemerintah Indonesia dan juga dari gugus tugas protokol kesehatan pencegahan pandemi COVID-19. Selain itu, UNESCO juga mempersyaratkan kalau pengunjungnya naik menurut protokol, kawasan candinya harus disemprot dengan desinfektan. Tapi UNESCO melarang penyemprotan itu karena bisa dikhawatirkan merusak ini candinya. Protokol kesehatan di kawasan Candi Borobudur ini diterapkan untuk mencegah klaster penyebaran COVID-19 di Candi Borobudur. Kalau sampai terjadi penyebaran COVID-19 di Candi Borobudur, maka candi ini akan ditutup kembali sebagaimana pada masa awal pandemi. Kalau candinya ditutup, maka perekonomian di sekitar candi ini akan berhenti, dan itu sangat tidak baik dampaknya untuk masyarakat. Maka kesadaran setiap pengunjung ini sangat diharapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. COVID ini dilaksanakan sesuai dengan protapnya, yaitu boleh sebetulnya di WHO mengunjungi Borobudur sana, tapi dengan syarat Borobudur harus disemprot disinfektan tiap hari untuk pencegahan penularannya. Sementara dari UNESCO, badan dunia yang punya kepentingan untuk melestarikan Borobudur sebagai cagar budaya, yang memang batu-batunya juga sudah tua, itu tidak memperkenankan disemprot. Karena apa? Kalau disemprot tiap hari, apalagi ya, disinfektan mengandung bahan kimia yang endapannya akan mempercepat pengerobosan batu-batu dan ukiran-ukiran yang sudah tua. Karena itu ukiran-ukiran yang kuning-kuning itu adalah hasil cat yang dicat oleh orang Belanda 200 tahun yang lalu ketika Belanda di sini sebagai dokumen. Nah, catnya yang dari oker itu sekarang membuat batunya keropos. Nah, apalagi kalau ditambah disinfektan, pengerobosan itu akan semakin cepat. Nanti ukir-ukirannya ini ibaratnya itu deteriorasi atau rontok. Makanya jalan tengahnya Borobudur tetap dibuka, WHO setuju, cuman sampai sini saja, dan UNESCO juga menerapkan suatu disiplin sampai sini, dan jumlahnya dibatasi 140. Jadi kalau di sini sudah 140, pintu gerbang ditutup, nunggu grup yang keluar berapa, nanti baru masuk lagi kompilasi. Bukan selamanya, kalau tidak perlu disemprot dengan disinfektan, boleh nanti sampai atas. Ini kan gugus tugasnya memantau. Ya, selama COVID. Nanti kalau COVID-nya sudah, ya paling tidak ada vaksin, ya, yang tidak harus disemprot, boleh normal sampai di atas seperti tadi. Borobudur ini adalah candi agama Buddha terbesar di seluruh dunia. Candi Buddha terbesar di seluruh dunia. Yaitu Angkor Wat di Kamboja. Dia komplek percandian terbesar di dunia yang luasnya lebih dari 400 hektar. Nah, Borobudur satu konstruksi atau satu bangunan terbesar yang meliputi 1,5 hektar area. Dan di Nyekto ini 1,5 hektar karena 123 meter panjangnya, 123 meter lebarnya, bentuknya persegi. Tingginya 34,5 dari sini sampai ke tingkat yang 9 tambah 8 meter stupa induknya itu. Dulu stupa induknya itu 11 meter, tapi 2 kali disambar petir. Yang 3 meter yang bentuknya seperti payung dari batu itu hancur. Nah, sekarang dikasih penangkal petir, dan pucuk aslinya itu sekarang ditaruh di museum. Borobudur ini umurnya sudah 1240 tahun. Karena dibangun pada abad ke-8, yaitu tahun 750 Masehi, oleh dinasti Sailendra. Siapa rajanya? Rajanya mulai dari Rakai Pananggaran, kemudian diteruskan oleh Raja Indra, diteruskan lagi oleh Raja Wara, yang terakhir Raja Samaratunda. Jadi 4 raja yang menyelesaikan pembangunan Borobudur. Karena ada namanya periode, ya. Jadi 4 periode, 4 raja. Borobudur dibangun dari lebih 60.000 meter kubik batu andesit. Batu andesit itu apa? Batu andesit adalah batu kelas 2 dari endapan Gunung Merapi atau dari pembekuan lava. Yang nomor 1 namanya alkalin, hampir seperti granit. Itu pembekuannya sangat cepat hingga tidak ada oksigen yang terjebak. Dia membentuk suatu padatan yang sangat keras, susah untuk diukir. Nah, yang nomor 2 ini pembekuannya kan agak
pelan-pelan masih ada oksigen terjebak yang membentuk pori-pori batu. Jadi agak mudah diukir dengan besi saat itu. Maka mereka memilih kelas 2 ini. Dikusung dari sungai 3 km dari sini, namanya Sungai Elo, yang itu hulunya dari Gunung Merapi. Jadi dua-duanya Borobudur dan Prambanan ini materialnya berasal dari gunung yang sama, cuman arusnya lain, barat dan timur. Terus Borobudur difungsikan cuma 100 tahun, yaitu abad 9 sampai abad 10. Karena abad 10 ada konflik kekuasaan antara dinasti Hindu Sanjaya yang membangun Prambanan dan dinasti Buddha Sailendra yang membangun Borobudur. Nah, konfliknya itu bukan karena agama, tapi karena kekuasaan. Karena salah seorang pangeran dari Hindu ini menikahi seorang putri dari dinasti Buddha Sailendra, namanya Pramudawardhani. Adiknya sebagai putra mahkota ketika dia beranjak dewasa, dia ingin mengambil alih kerajaan ayahnya, itu dari dinasti Sailendra. Tapi si Rakai Pikatan ini yang kakak iparnya tidak memperbolehkan. Akhirnya konflik terjadi dan Balaputra Dewa terdesak, dia lari sampai ke Palembang. Akhirnya dia menemui temannya, teman seperguruan di India ketika belajar keagamaan Buddha, dia mengembangkan kerajaan Sriwijaya. Setelah 20 tahun, 15 tahun dia makmur, orang-orang di sini otomatis eksodus. Dia pindah ke sana untuk mengikuti pangeran yang mereka puja-puja. Akhirnya Borobudur ditinggalkan oleh umat Buddha. Sementara Hindu pergi dari sini ke Jawa Timur sampai nyebrang sampai ke Bali untuk ekspansi, ibaratnya itu misionerinya. Jadi dua-duanya Prambanan dan Borobudur pada abad 10 ditinggalkan oleh umat Hindu. Tapi karena Gunung Merapi meletus berkali-kali dan banyak gempa bumi yang besar meruntuhkan struktur Borobudur. Ingat, Borobudur dibangun tanpa semen, hanya sistem kait. Ya, sistem kait ini lubang yang untuk mengkaitkan ini kan tidak sedalam seperti kalau kita bawa mebel. Yang penting tidak geser kanan kiri. Tapi ketika digoyang gempa besar banyak runtuh. Akhirnya 700 tahun Borobudur ini ditinggalkan oleh umat Buddha. Ditimbuni abu dan semak belukar 700 tahun. Hingga ditemukan kembali ketika pemerintahan Inggris, Thomas Raffles. Dia memerlukan sekitar 3 bulan untuk membersihkan Borobudur. Ya, yang tiap hari lebih dari 200 orang, 300 orang bekerja, ya, artinya ya bekerja paksa untuk membersihkan Borobudur. Baru dia menemukan ada arca singa, arca Buddha, dia menyimpulkan, oh ini bangunan kuno. Setelah bersih semua, konstruksinya terlihat, Raffles meninggalkan Indonesia ke Singapura. Dia mendirikan pemerintahan Singapura. Datang Belanda. Ya, tapi perlu digarisbawahi, ketika Raffles membersihkan Borobudur, ketika pulang banyak pejabat-pejabat yang juga ya diberikan oleh-oleh dari Borobudur, contohnya kepala Buddha atau kepala arca Buddha. Ini dari 504, sekarang cuma 250 aja yang utuh. Kepalanya utuh, badannya utuh, ya, yang lebih dari 200. Gunung meletus putusnya. Bukan, itu karena diambil. Karena kalau rusaknya karena alam bisa ditemukan, bisa disambungkan kembali. Tapi ketika diambil tidak ketemu, ya ada di banyak museum. Karena di sana kan dijual, ya di pasar antik, di balai lelang. Kalau tangannya itu jatuh, kemudian kan dia tidak menyatu dengan badannya. Nah, dia runtuh ya. Tapi kalau kepalanya dijinjing, dipamerkan. Lebih dari 50 kepala Buddha yang dipamerkan di museum. Parah lagi ketika zaman Belanda. Pada tahun 1871, ya ada kunjungan dari Raja Thailand, namanya Chulalongkorn, mengunjungi Borobudur untuk ritual karena dia Buddha. Orang Belanda kan senang dikunjungi raja besar. Nah, orang Belanda ini memberikan hadiah kepada Raja Chulalongkorn yang diambilkan hasil karya Borobudur. Arca singa, arca Buddha, pancuran air yang bagus-bagus seperti itu juga banyak. 7 gerobak diberikan sebagai hadiah pada Raja Chulalongkorn. Terus dinaikkan kapal, bawa ke Thailand. Sial, yang sial ini 3 gerobak ini kapalnya itu tenggelam. Yang sampai sekarang juga diperkirakan masih di Laut Cina Selatan. Yang 4 gerobak ini yang sampai ke Thailand, yang sampai sekarang masih dipamerkan di museum dengan judulnya eksibisi Borobudur. Jadi kalau ke Thailand, ke Museum Nasional Bangkok, mesti ketemu ya yang orang bule mencari, oh ini toh yang dari Borobudur. Tapi saat itu Belanda dapat imbalan dari Raja Thailand, ya, yaitu patung Brahma, patung Roro Jonggrang, patung Siwa, patung gajah yang semuanya terbuat dari perunggu. Jadi batu ditukar perunggu saat itu. Maka yang untung Belanda karena apa? Yang tidak sempat dibawa pulang sekarang ditaruh di Museum Nasional Jakarta. Namanya Museum Gajah dekatnya Monas itu. Itu hasil barter dari pemerintah Belanda di Indonesia dan orang Thailand. Ya ini sekarang lebih dari 200 yang tanpa kepala.
ketika Borobudur dibongkar untuk dibangun fondasi beton supaya tegak dan supaya gempa bumi tidak runtuh, orang-orang pengen bikin kepala arca Buddha tiruan. Tapi dari expert atau dari tenaga ahli UNESCO tidak boleh, karena itu akan mengurangi atau mengikis nilai otentik atau keaslian sebagai cagar budaya, apalagi satu keajaiban dunia. Boleh dibikinkan tapi disandingkan saja. Nah, sekarang ada persandingan antara yang asli dan yang tiruan di museum 300 meter dari sini. Maka di sini dibiarkan tanpa kepala supaya seperti itulah adanya. Dan kalau orang mau menjas atau menghakimi orang Belanda jahat, itulah yang terjadi, kejahatan dari para kolonial Inggris dan Belanda saat itu. Ya, ini biaya untuk membongkar 10 tahun ini 25 juta dolar. Jadi sekarang 6 lantai Borobudur memiliki beton di dalamnya. Ya, kok beton Pak Yudi? Karena Borobudur nggak punya ruangan. Jadi kalau kita bongkar dinding di pancuran air itu, yang lubang itu sekitar 8 meter ke dalam, baru kita ketemu bukit aslinya. Makanya disebut Borobudur, artinya candi di atas bukit. Ya, karena ucapan orang Jawa, biara budur menjadi Borobudur. Itu artinya candi di atas bukit. Jadi kalau 8 meter di bawah, ya ketemunya bukit. Seperti ini. Ditutup. Oke, ya. Mari. Sekarang masih jadi itu enggak ada ruangnya di dalam. Candi Borobudur, Borobudur Temple. Borobudur artinya adalah biara di atas bukit. Boro, biara, budur, bukit. Orang ini kalau orang Eropa dipandu itu oke, wajar, enggak dipandu juga disiplin. Tapi kalau lagi rame seperti weekend atau tahun baru, ini pernah kecolongan ada orang grup parkur melakukan parkur di atas. Apa? Parkur yang loncat-loncat gedung itu. Nah, itu pernah kecolongan kan? Ya, tahu-tahu udah masuk di atas tuh Pak. Nah, itu kecolongan gitu. Akhirnya apa? Kalau boleh dipandu itu mesti tapi kalau orang kita ya lepas dari pemantauan ya, dalam seperti kalau kayu. Iya. Kalau kayu rekatannya kan kuat ya. Kalau batu masuk aja. Sekian dari Candi Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari yang duduk menunggu khotbah dari para biksu. Karena ketika bulan purnama kan dari Borobudur untuk ritual.